Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Supplier, pemasok. Supplier yang digunakan untuk pembuatan sepatu sendal di pabrik S3 Shop berasal dari kota Bogor, Bandung, dan Surabaya. Pabrik S3 Shop memilih supplier pemasok dari kota Bogor, Bandung, dan Surabaya untuk mendapatkan bahan baku seperti bahan karet, kulit imitasi, dan kulit ASL atau komponen lainnya yang diperlukan dalam proses pembuatan sepatu sendal. Keputusan ini mungkin didasarkan pada kualitas bahan, ketersediaan, atau hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok di wilayah tersebut. Memilih supplier dari lokasi tersebut dapat memberikan keuntungan logistik dan mendukung pengembangan hubungan kerja sama lokal. Yang kedua dari proses supply chain management yaitu manufacture atau pabrik. Dari bahan baku yang sudah ada diproses menjadi sendal, sepatu, wanita dan anak-anak. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses manufacture atau pabrik adalah sebagai berikut. Pertama, awal bahan baku di mana bahan karet, kulit imitasi, dan kulit asal digunakan untuk alasnya. Dilem secara manual, selanjutnya dijemur. Jika matahari sedang mendung, digunakan alat pengering agar dapat kering sempurna tanpa cahaya matahari. Kedua, pemotongan alas sepatu yang dilakukan secara manual dengan menggunakan gunting dan ditumpuk di rak untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian ketiga, pemotongan pola sendal sepatu anak atau dewasa sesuai dengan ukuran yang diinginkan, di mana pola tersebut dibuat dengan spidol. Keempat, proses minesole dan bensole, di mana minesole adalah pemotongan sol sepatu yang terletak di sisi kanan dan kiri sendal maupun sepatu. Kelima, setelah proses pengeleman alas, penjemuran, serta pemotongan alas, dilakukan proses penghalusan agar alas sepatu maupun sendal lebih halus ketika dipakai. Kemudian keenam, tahap pengeleman sepatu dan sisi luar sepatu yang nantinya akan disambung dengan bagian minesole dan bensole. Ketujuh, bagian pemotongan atas sendal atau bagian upper untuk sendal maupun sepatu, dinamakan proses cutting folding. Kemudian selanjutnya dari proses tersebut dijahit. Kedelapan, proses penjahitan bagian yang sudah dibuat tadi, yaitu bagian minesole, bensole, dan juga cutting. Selanjutnya, kesembilan, proses pengeleman kembali agar sendal maupun sepatu lebih melekat satu sama lainnya. Kesepuluh, setelah proses pengeleman kembali, dilakukan proses finishing dan pengecekan apakah sepatu sudah layak untuk disimpan di warehouse. Dan dilakukan pengecekan apakah produk tersebut sudah baik dan layak untuk selanjutnya diberikan pemasangan brand. Selanjutnya adalah warehouse atau distribution center. Warehouse ini adalah fasilitas tempat penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi sepatu yang diproduksi oleh pabrik S3 Shop. Posisinya terletak dekat dengan pabrik untuk memudahkan pengiriman barang. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan stok sepatu yang siap dikirim ke pelanggan, baik secara grosir maupun eceran dan melalui pemesanan e-commerce. Selain itu, pusat distribusi juga melakukan pemrosesan pesanan, pemaketan, dan pengiriman barang sesuai dengan permintaan pelanggan. Hal ini juga membantu memastikan bahwa produk mencapai tujuan dengan cepat dan efisien. Retail outlet atau toko retail
S3 Shop sendiri menjual produk mereka melalui jaringan sosial media atau e-commerce terdiri dari Shopee, TikTok, Facebook, dan Instagram. Dan juga mereka menyediakan stem nama sesuai nama perusahaan customer jika ingin custom dengan nama perusahaan sendiri. Selanjutnya ada bagian customer. Akhir dari proses supply chain adalah konsumen. Konsumen membeli sandal maupun sepatu di marketplace S3 Shop. Pelanggan memberikan penilaian terhadap produk S3 Shop yang telah dibeli oleh mereka. Penilaian pelanggan biasanya berupa sandal dan sepatu S3 Shop nyaman untuk dipakai. Modelnya sangat beragam, kualitas sandal dan sepatu sangat bagus, dan harganya sangat affordable.